Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktavianingrum dengan NIM C1B024085 dari Prodi Manajemen R001. Di sini saya akan membuat video tentang tata cara atau step by step mengelola data di SPSS dari data kuesioner. Video ini dibuat untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Statistik Ekonomi 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haris SMBA dengan tujuan untuk bukti kepahaman saya tentang mengelola data di SPSS ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji-uji juga yang berada di dalam data seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan juga nanti ada uji hipotesis seperti uji T dan uji F. Untuk videonya selanjutnya. Baik, di sini saya akan mulai dari kuesioner kami kemarin, data kuesioner kami kemarin dengan judul pengaruh kualitas produk, persepsi harga dan promosi berbasis sosial media terhadap keputusan pembelian McDonald di Jambi dengan mendapatkan responden 112 responden. Nah, di spreadsheetnya nanti ini kita langsung ekspor saja ke Microsoft karena kebetulan saya udah punya datanya. Nah, di sini nanti ini diubah sesuai variabel pertanyaannya. Seperti pertanyaan ini di variabel 1, variabel pengaruh kualitas produk, persepsi harga, promosinya, sama keputusan pembeliannya. Nanti jadi seperti ini. Karena kemarin kami juga mengerjakan di laptop saya. Nah, di sini kita langsung aja bisa ke langsung ke SPSS-nya. Sini kita buka data tadi, lalu data dari awal dari variabel X11 sampai total 4 ini kita ambil, di situ kita copy dan kita masukkan ke data view di SPSS. Paste. Nah, menunjukkan data yang seperti ini kan. Lalu ke variabel view, di name ini kita ambil kolom yang udah kita buat seperti ini. Aduh, hilang. Maaf, hilang. Nah, kita ambil dari sini, kita copy, lalu kita kembali lagi ke SPSS, kita copy di sini, dan kita copy di labelnya. Nah, cuma bedanya di label ini kita kasih nama variabelnya tadi, gitu loh, yang nama ini. Terus Pak, pengaruh kualitas produk. Lalu persepsi harga ada satu saja. Persepsi harga lalu promosi berbasis sosial media. Dan yang terakhir itu keputusan pembelinya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu di measure-nya kita ubah jadi nominal semua.
Ubah jadi nominal semua. Nah, jika sudah seperti ini, datanya sudah lengkap nih. Kita tinggal cari saja data yang mau uji yang mau kita cari sesuai dari arahan Bapak. Itu uji validitas yang pertama. Uji validitas reliabilitas ke asumsi klasik. Jadi yang pertama kita uji validitas dulu, kita ke data view, kita ke analyze, abis itu kita ke correlate dan bivariate. Nah, di sini kita Ctrl A saja, kita pindahkan semuanya di sini, lalu kita oke kan. Nah, di sini udah muncul korelasi. Simpelnya uji validitas itu untuk uji yang untuk memvalidkan gitu, apakah data ini sudah valid atau belum. Kalau misalnya kita lihat sih, ini sudah valid. Karena data di sini dari variabel-variabelnya itu tuh 0,517, 0,492 itu di antara min 1 sama 1 gitu. Yang dimana itu tuh berarti apa? Koefisien pokoknya ini korelasinya koefisien, dan juga ini membentuk ya. Seingat saya, Bapak pernah bilang kalau misalnya ini satu-satu berterak seperti ini menunjukkan korelasi yang sempurna. Jadi jelas data di sini valid. Nah, lalu kita lanjut ke analisis kedua, yaitu uji reliabilitas. Kita kembali lagi ke sini. Kita ke analyze lagi, lalu kita ke scale ya, scale reliability analysis. Nah, di sini kita selain total, intinya selain total. Kayak ini kita pindahin sini, ini di sini, ops, udah. Sini, ini pindahin sini, ini pindahin sini, ini pindahin. Intinya selain dari total variabelnya. 1, 2, 3. Satu, 2. Oke. Ini ada. Oh, ada. Ini di scale if item deleted. Oke, continue, lalu kita oke. Tadang. Nah, kalau misalnya di uji ini reliabilitas saja. Kalau di uji reliabilitas cuma lihat di sini kan. Asalkan dia tuh di atas 0,6 berarti itu valid, berarti itu reliable gitu. Dan nilai kami di sini 0,851 yang berarti itu reliable. Lalu kita lanjut ke asumsi klasik yang dimana itu tuh beranak-anak, ada normalitas, multikoliniaritas, autokorelasi, heteroskedastisitas. Nah, lalu di sini kita masuk ke analyze, ke regression, ke linear. Lalu di sini variabelnya variabel dependent itu variabel Y, terus independent itu variabel X. Nah, kita sudah kita pindahkan, lalu kita setting dulu di statistik. Di sini kita centang di deskriptif dan collinearity diagnostik. Darwin Watson-nya jangan lupa uji autokorelasinya. Continue, lalu kita ke plots. Di sini spread itu for X, spreadsheet untuk Y. Bentar Bapak, kita soalnya takut yes, spreadsheet. Nah, iya bener. Lalu di ini histogram sama normal probability plotnya di continue. Kita ke save, lalu unstandardized residual, yang di residualsnya maksudnya. Kita continue, lalu kita ke ini enggak. Oke, setelah ini kita okekan saja dan belum ya. Nah, di ini semuanya. Uji apa saja tadi Bapak? Uji normalitas. Uji normalitas itu tuh ini. Nah, diagramnya kan. Jadi apakah diagramnya ini seimbang gitu. Intinya uji normalitas nih menunjukkan apa datanya tuh efisien enggak, datanya tuh tersebar dengan benar enggak gitu. Kalau bisa dilihat di sini grafik kami sangat seimbang, tidak imbang kiri, tidak imbang kanan maksudnya.
Nah, dan juga dilihat dari normal yang plotnya, normalitas yang plotnya itu tuh menunjukkan lurus, kayak diagonal lurus gitu, nggak bertebaran di tempat lain seperti data yang awal. Yang berarti ini tidak yang berarti ini valid. Lalu selanjutnya itu uji multikonlinearitas. Mana tadi? Uji multikonlinearitas. Nah, di sini kita lihat di atas di bagian koefisien. Di koefisien ini nih dilihat dari toleransi sama FI FIV-nya gitu lah. Di sini FIV itu dinyatakan tidak terjadi multikonlinearitas jika kurang dari 10, dan di sini cuma 1,362, 1,729, 1,671, yang berarti ini tidak terjadi multikolinearitas. Dan nilai toleransinya pun juga lebih besar dari 0,1, merupakan juga bukti kalau misalnya ini tidak terjadi multikolinearitas tadi. Lalu selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu hanya di sini kan, di Darwin-Watson-nya. Nah, di sini udah jelas di Darwin-Watson-nya itu tuh nilainya berkisar antara 0 sampai 4 gitu. Berarti tidak terjadi autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya itu ada uji apa lagi? Heteroskedastitatis. Uji heteroskedastisitas. Sitas saja. Nah, kalau ini tinggal dilihat dari inisannya saja, datanya sudah jelas menyebar. Tidak ada yang bertumpuk pada satu tempat, seperti data yang koal kemarin. Sini sudah tersebar, berarti benar. Kalau kata Bapak sih gitu. Lalu selanjutnya kita lajulah kita ke data dan uji hipotesis. Sebenarnya tinggal di regression tadi aja. Regression ke linear. Habis itu kan ini udah di setting semua, ya udah di okein aja. Karena ujinya itu kan uji F sama uji T, uji parsial sama uji simultan. Nah, di sini ada uji parsialnya atau uji T-nya. Sini dibilang. Jadi uji hipotesis itu kan uji yang melihat apakah antara variabel itu tuh seimbang, berpengaruh atau tidaknya dua variabel tersebut X sama Y kan. Nah, kalau di sini kan pengaruh kualitas produk di 0,208, persepsi harganya di 0,04, dan promosi berbasis sosial medianya di 0,01. Dapat dikatakan variabel X itu berpengaruh ke variabel Y tadi kalau misalnya nilainya di bawah 0,05. Nah, di sini pengaruh kualitas produk atau X1, variabel X1 itu tuh 208 yang berarti tidak berpengaruh kan. Kalau misal persepsi harga sama promosi berbasis sosial media itu di bawah dari 0,05, yang berarti ini berpengaruh. Jadi X2 sama X3 itu lebih berpengaruh ke variabel Y dibanding X1 tadi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di uji F atau uji simultannya, nah di sini cukup satu saja. Intinya signifikannya di bawah dari 0,05, ya berarti itu juga berpengaruh. Segitu saja sih Pak yang bisa saya jelaskan, dan saya jelaskan ini nih apa yang sekedar saya paham saja. Mungkin memang masih banyak salah atau enggak sedetail itu. Tapi untuk tugas Bapak, untuk dari sekian tugas ini menurut saya insya Allah sudah paham dengan baik gitu. Tujuan SPSS-nya, apalagi ini juga membantu untuk skripsi, jadi sejujurnya saya senang bisa paham. Jadi terima kasih Bapak.
Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan untuk materi UTS pada mata kuliah statistik ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya juga berterima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.